Mimpi buruk Bilal, nama samaran, menjadi nyata di negeri Angkor Wat. Bermula dari perkenalannya dengan agen penyalur kerja. Lewat media sosial Facebook, seorang agen menawarinya bekerja di Malaysia. Tak pikir lama Bilal langsung menerima tawaran tersebut. Ia diberangkatkan lewat jalur laut dari Jakarta ke Malaysia. Namun sesampai di negeri jiran itu, dia dibawa ke Vietnam dan dipaksa melintas jalur darat ke Kamboja. Di Kamboja, paspor pria asal Jakarta itu dirampas. Ia kemudian dijual tanpa identitas ke perusahaan scammer. Sekitar tanggal 10 Oktober 2025, ia ditempatkan di sebuah kawasan terpencil, berjarak sekitar 5 km dari perbatasan Kamboja-Vietnam. Lokasinya berada di Provinsi Ta Keo, sekitar 1 km dari Sungai Angkor Bore. Di sana bersama ratusan WNI lain, ia dipaksa bekerja dan disiksa. Ditipu agen, semua tidak sesuai harapan. Otak saya cuman berpikir, bagaimana supaya bisa kabur aja, nggak peduli soal kerja dan uang, kata Bilal kepada Detik X. Dia dan ratusan WNI lainnya ditempatkan di gedung-gedung berlantai 4-5 yang baru dibangun sekitar Maret lalu. Kompleks perusahaan itu seperti penjara atau sangkar yang dikelilingi pagar setinggi sekitar 3 meter. Di sekitar kawasan gedung adalah area perairan sungai dan dataran luas yang kerap digenangi air. Setiap hari Bilal dipaksa bekerja mulai jam 8 pagi hingga pukul 12.30 malam. Ruang kerjanya ia sebut mirip warnet. Dia dan para korban perbudakan lainnya dipaksa bekerja menjadi penipu melalui jaringan daring. Gaji yang dijanjikan sebesar $700. Namun gaji sebagian dari mereka tak kunjung dibayar. Jika tak memenuhi target, mereka disiksa dan dikenai denda. Ada di antara kami belum dibayar 6 bulan. Yang saya tahu hanya denda. Kalau nggak dapat member atau pelanggan, didenda. Gajinya dijanjikan $700. Tapi sepeser pun kami nggak dapat. Bukan hanya denda, bahkan dipukulin. Buang air kecil aja didenda, ungkapnya. Petugas keamanan gedung, kata Bilal, dibekali berbagai jenis senjata seperti cambuk, tongkat besi, dan tongkat listrik untuk menyiksa para WNI. Dalam beroperasi, para penjaga itu dibantu oleh penerjemah yang berasal dari Indonesia dan Kamboja. Karena alat setrum sekali bisa pingsan. Yang gede itu, tegangannya gede. Kalau enggak dapat omzet, target kami dapat hukuman, disetrum dan dicambuk. Sudah trauma lihat teman kami disiksa dipukul, keluh Bilal. Sugi, nama samaran, juga baru sampai di fasilitas penuh siksa itu sekitar awal Oktober. Ia mengaku kartu identitasnya dirampas dan ia dijual ke perusahaan penipuan tersebut. Tiap hari ia dipaksa bekerja sebagai love scammer dan menarget orang-orang di Indonesia. Kita disuruh kerja nipu bangsa sendiri. Jadi nyari target kayak di medsos, dipancing supaya mau pacaran. Setelah pacaran, baru kita ajak main di platform. Ada juga pakai link mirip e-commerce, diiming-imingi jumlah uang padahal itu tidak ada. Makanya di Indonesia banyak investasi bodong. Nah itu larinya kemari, ungkap Sugi kepada DTX pekan lalu. Menurut Sugi, lokasi itu dijaga ketat oleh banyak penjaga bersenjata. Bahkan sebagian dibekali senjata api. Penjaga di gerbang kebanyakan adalah orang-orang lokal Kamboja, sementara penjaga di tiap gedung dan yang bertugas menyiksa para korban disebut berasal dari Nepal. Untuk tidur, mereka ditempatkan di satu ruangan khusus. Satu ruangan ditempati sekitar 10 orang. Menurut Sugi, tempatnya pengap dan panas. Di tiap lantai ditempatkan para penjaga bersenjata yang bertugas mengawasi para korban. Mereka juga bertugas menggiring dan memastikan para WNI langsung masuk ke ruangan masing-masing tiap tengah malam setelah kerja paksa. Tempat penyiksaan tidak pernah di ruangan istirahat pekerja, tapi di kantor sering disiksa di ruangan bos. Disetrum dipukul, ungkap pria asal Medan tersebut. Ono bukan nama sebenarnya. Sebelumnya juga menaruh harap akan bekerja di sebuah restoran. Nahas ketika sampai, dia justru dijual ke perusahaan love scammer. Kartu identitasnya dirampas dan dia dipaksa menandatangani berbagai berkas. Kalau menolak, disiksa atau dijual ke perusahaan lain, kata Ono kepada Detik X. Pria asal Jawa Barat itu sudah sejak lama ingin pulang ke Indonesia. Namun ketiadaan biaya dan ancaman penyiksaan menjadi hambatan utama. Yang enggak menyangkal kabar yang menyatakan mereka tetap ingin kerja di Kamboja. Kami itu ingin pulang, tegasnya. Nasib serupa juga dialami Amir, nama samaran, pemuda asal Sumatera Utara yang tiba di Kamboja sekitar Februari 2025.
Awalnya ia dipekerjakan di kota Buffett sebagai admin judi online. Di sana ia mengaku sudah mendapatkan penyiksaan. Setelah itu, ia kembali dijual ke perusahaan online scammer di dekat kota Treatem, berbatasan langsung dengan Vietnam. Selama di situ, ia menyaksikan rekan-rekannya tak dibayar dan hanya disiksa. Kami ditempatkan di gedung Kimsha. Beberapa minggu itu sudah ada teman kami yang meninggal sekitar bulan lalu, ungkap Amir kepada Detik X. Korban meninggal yang dimaksud Amir adalah Argo Prasetyo, anak muda usia 25 tahun dari desa Karangrejo, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Menurutnya, kejadian itu bermula saat Amir menyampaikan niatnya kepada perusahaan untuk pulang ke Indonesia. Ia diberitahu akan dibebaskan jika menebus diri sendiri dengan uang sebanyak $3,000. Sayangnya, hal itu hampir mustahil. Demi memenuhi jumlah tebusan itu, Argo diminta terus bekerja sampai lemas. Karena dinilai bermalas-malasan, Argo justru disiksa. Jadinya dia ini dibawa pergi. Sehari 2 hari setelah dibawa pergi, dia ditemukan habis dipukulin. Badannya memang di tong sampah. Nah, setelah itu, baru dia masuk rumah sakit. Setelah itu, dengar kabar beberapa hari dia meninggal. Jelas Amir, bukan hanya Argo. Menurut Amir, ada satu korban lagi atas nama Rahmat asal Madura yang akhirnya meninggal setelah jatuh dari atas gedung. Setelah kejadian itu, Amir dan kawan-kawannya sempat dipindah ke gedung lain. Kami baru 1 hari sampai. Besoknya kerja langsung itu di tempat bos. Sebelah itu udah lakukan pembantaian. Disetrum pukulan ke badan, ke pantat, ke semuanya lah. Terangnya, disiksa kalau nggak dapat target atau member, nggak dapat omzet. Tapi gimana mau dapat omzet? Kerja pun gemetaran kami, sambung Amir. Segala bentuk penyiksaan itu akhirnya menyatukan hampir seluruh WNI di kawasan tersebut untuk melakukan pemberontakan pada 17 Oktober lalu. Dalam laporan resmi pemerintah, 11 WNI terluka dalam insiden tersebut. Dari informasi yang Detik X himpun, setidaknya ada 2 WNI yang tertembak dan dikabarkan hilang setelah peristiwa tersebut. Kini sebagian dari 110 WNI yang memberontak dan melarikan diri dari perusahaan yang memperbudak mereka itu masih hidup tak menentu di fasilitas imigrasi Kamboja di Phnom Penh. Mereka tidak seperti para WNI lainnya yang bisa pulang karena bisa membeli tiket perjalanan sendiri atau ditanggung kerabatnya. Kepada Detik X, mereka mengaku sangat ingin pulang, tetapi hingga kini pemerintah belum menanggung biaya tiket ke Indonesia. Bantuan yang diberikan sejauh ini hanya berupa fasilitas pengurusan dokumen pengganti paspor.